Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Sugeng, Bapak Edron, Ustaz Salman, semua kita yang hadir pada subuh Ahad pagi hari ini, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Rajab yang sudah kita lewati, Sya'ban yang sedang kita jalani, sampai kita pada bulan Ramadan nanti. Amin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Atas nikmat-nikmat yang banyak ini, semoga pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia. Harapan besar bagi kita bisa masuk ke dalam surga, berjumpa dengan Sayyidina Muhammad al-Mustafa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini di Ahad terakhir di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah kita bisa mengarunginya sebaik mungkin supaya kita bisa sampai pada bulan Ramadan tentunya. Jadi ilmu-ilmu tentang Ramadan dan sebagainya bisa kita dalami sehingga ketika melakukan aktivitas ibadah puasa di dalamnya, insya Allah bisa lebih tenang, bisa lebih nyaman, tahu mana wajib, mana sunnah, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita membahas pesan-pesan dari surah Al-Qadar. Kita lihat ayatnya satu persatu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Bapak Ibu, kalau Allah berkata kami, tidak samalah kalau kita berkata kami. Kalau kita kan berkata kami kan orangnya lebih dari satu. Lalu kalau Allah berkata kami, bukan berarti Tuhan itu lebih dari satu. Satu maknanya Allah mau tunjukkan keagungannya, dan yang kedua ada keterlibatan yang lain. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan dijumpai kata-katanya aku turunkan, tapi pasti kami. Karena dalam proses menurunkan Al-Quran itu ada keterlibatan malaikat Jibril. Yang saat ini musim lagi Isra Mi'raj kan ngomongnya alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang kami berkahi sekelilingnya agar kami tampakkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kenapa Allah ngomongnya kami? Dalam mengisra mi'rajkan Nabi ada keterlibatan Jibril, ada keterlibatan Buraq. Makanya Allah kalau menciptakan manusia, proses kejadiannya tidak akan dijumpai kata-kata khalaqtu, tapi pasti khalaqna. Kenapa? Karena dalam proses penciptaan manusia itu ada keterlibatan ayah dan ibunya. Makanya ketika dia memberikan hidayah, dia juga ngomong inna alaina lal huda. Sesungguhnya atas kewajiban kami memberi hidayah. Karena betul hidayah hak prerogatifnya Allah. Tapi ada keterlibatan manusianya, mau terima atau tidak terima hidayah tersebut. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Bapak Ibu, ulama-ulama kita itu berusaha mencoret-coret buku kertas untuk membagikan anzala dengan nazala. Sehingga mereka menarik sebuah kesimpulan bahwa kalau anzala itu permulaan turun, kalau nazala bertahap turunnya. Turun satu, kemudian turun yang berikutnya. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan itu. Bukan berarti
Semua ayat-ayat Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu turunnya pada malam hari. Enggak. Permulaannya aja yang turunnya pada malam hari. Ya kali kedua, kali ketiga, kali keempat ya bisa malam, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, kapanpun bisa. Tapi yang permulaannya itu turunnya pada malam hari. Kapan permulaan turunnya itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itulah diturunkan permulaan Al-Quran. Surah apa itu? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu turun pada malam hari dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Tapi kalau dia ngomongnya nazala, itu bertahap turunnya. Turun yang pertama, turun lagi berikutnya sampai habis turunnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya. Karena memang kita ketahui Al-Quran itu turunnya bertahap. Dia turun tidak sampai 23 tahun. Yang kita pahami 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kenapa dia turunnya bertahap? Supaya mudah dihafal. Nah, model ayat-ayat Al-Quran itu kan turunnya begitu. Surah Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad hafal. Kemudian sahabat menghafalkan. Zaid bin Sabit menuliskan. Hak turun ayatnya dihafalkan sama nabinya, dihafalkan sama sahabat, dituliskan sama Zaid bin Sabit. Beda, Pak. Perkataan Siddhartha Gautama itu baru dicatatkan tidak kurang dari 400 tahun setelah dia wafat. Itu pun setelah Raja Asoka punya kebijakan. Jadi ini kalau Al-Quran, gitu turun, gitu dihafalkan, gitu dicatatkan. Gitu turun, dihafalkan, gitu dicatatkan. Jadi hadir rahimahullah, itu bentuk pemeliharaan yang Allah berikan kepada Al-Quran firman Allah. Jadi hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Inna anzalnahu fi lail. Sesungguhnya kami turun. Turun. Kenapa kok Allah ngomongnya turun terhadap Al-Quran? Kenapa kok nggak kami berikan Al-Quran? Karena memang Allah itu maha tinggi, memberikan Al-Quran kepada manusia yang rendah. Maka kalau mau tinggi derajatmu di sisi Allah, maka hiduplah bersama Al-Quran. Jadi hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau naik itu kan perpindahan dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Makanya orang-orang Jawa itu kalau mau Ramadan diperkenalkan punggahan. Karena punggahan itu terambil dari bahasa Jawa, asal katanya munggah. Munggah itu definisinya naik. Munggah itu artinya naik. Definisinya perpindahan dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Kenapa? Karena kalau udah Ramadan, munggah imannya, munggah amalnya. Coba sebelum Ramadan, yang payahnya kita suruh baca Quran. Tapi dengan datangnya Ramadan, maunya ngaji. Mohon maaf, kadang kita suka telat-telat melaksanakan sholat wajibnya. Tapi kalau datangnya Ramadan, ketinggalan sholat sunnah nyesal. Sebelum Ramadan, Pak, dulu waktu kita masih kecil gitu, kan kita sering dijadikan kibus sama bapak mama kita. Jadi kibus apa itu? Kan kita nanti ada ngomong ini, misal saya sama Mas Hendro itu berteman, misalnya ngomong ini cuman ucapan teman aja ya, nggak ada pakai paknya, nggak ada pakai banknya, nggak ada pakai bahasa. Bro, ya. Kau nanti buka pakai apa? Anakku nggak masak apa-apa. Kalau kau, oh banyak, ada kolak, ada lontong dan sebagainya. Nah cerita ini akan gue kasih tahu sama mamaku. Mak, Hendro nggak bukaannya nggak banyak. Maka kita, emak itu yang buat kolak yang banyak itu akan diberikanlah kepada Hendro dan kawan dan keluarganya. Dan rantang itu tidak akan, mohon maaf, tidak akan dipulangkan pada saat itu. Besok atau lusa setelah berisi baru dipulangkan lagi. Nah makanya diperkenalkan punggahan. Sama lah kita dulu kalau dibilang punggahan, mohon maaf Pak. Bro, baju barumu udah berapa? Belum ada. Oh aku udah 5, udah ada yang ada sayapnya. Sepatuku udah ada yang ada lampunya. Purwatiti itu namanya. Hadirin rahimahullah. Jadi hadirin rahimahullah. Seandainya di dekat hari H belum ada juga sepatunya, belum ada juga baju barunya, saya juga akan ngomong sama mama, Hendro belum ada baju barunya. Nah di situ dia akan sisihkan uang untuk supaya Hendro yang mohon maaf bisa menikmati hari rayanya. Makanya diperkenalkan dengan kata-kata punggahan.
Sama Pak, mohon maaf, terkadang kita bapak-bapak ini kalau lagi Ramadan, hadirlah di handphonenya video-video yang tidak layak untuk ditonton, yang bisa membatalkan pahala puasa. Kan Bapak akan istighfar itu namanya. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan tanya setelah buka, dicari situsnya mana yang terus subhanallah. Makanya diperkenalkan dengan kata-kata unggahan. Jadi mohon maaf, makan makanan yang dihadirkan oleh kiai-kiai kita itu adalah teknik, itu adalah cara jitu untuk, mohon maaf, membangkitkan semangat orang bisa kumpul. Jadi dengan nyantai menceritakan tentang keindahan Ramadan, dengan nyantai menceritakan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan, sehingga niat munggah imannya itu, munggah amalnya sampai di hadapan mereka. Pak, mohon maaf kalau kita dulu yang anak-anak, kan kita tetap ada makan sama kan, sama anak kita, sama orang tua kita. Cobalah ngomong, Ma, lapar. Orang tua itu akan berkata, mama akan berkata, tunggu, bapakmu belum pulang. Selalu ada makan sama. Karena pesan-pesan itu yang bisa diterima. Mohon maaf Pak, istri kita, sebelum jadi istri, kan karena pernah makan sama kan, makanya dia tertarik sama kita. Karena situ pesan-pesannya diterima. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah upaya untuk apa? Meningkatkan, menaikkan, munggahkan imanmu, munggahkan amalmu. Bentar lagi Ramadan itu akan datang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan permulaan Al-Qur'an pada malam hari. Nah, hadirin rahimahullah, malam itu apa? Aqimus syiamu ilal lail, maka dirikanlah puasa sampai malam. Jadi hadirin rahimahullah, Nabi Muhammad itu kalau bukanya waktu maghrib. Sehingga kalau ada teman-teman kita yang katanya puasa tapi maghrib belum buka, bukanya nanti cenderung setelah sholat maghrib, 5 atau 10 menit setelah sholat maghrib baru berbuka, pasti dia adalah orang Syiah. Karena hanya orang Syiah yang memahami malam itu adalah gelap. Tapi apakah seperti itu praktek Nabi Muhammad? Tidak, dia berbuka itu waktu maghrib. Makanya yang membedakan penanggalan Masehi dengan penanggalan Hijriyah itu waktu maghribnya. Dan mohon maaf, bukan ba'da asarnya. Kita nanti kalau Ramadan 30 hari Pak, biasanya akan ada orang-orang tertentu di Ramadan ke-30 itu setelah asar akan ada ucapan-ucapan buka, udah nggak boleh lagi puasa karena udah datang bulan. Udah seperti itu ungkapan-ungkapan yang sering. Saya cuma sampaikan kalau buka juga berarti kita wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Satu. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 185 paling ujung, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau udah sempurna, udah selesai puasamu, takbiran. Toh takbirannya ya habis maghrib, bukan habis asar. Dan Nabi Muhammad gak pernah buka habis asar. Yang ada itu waktu maghribnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi kapan itu Al-Quran itu turun? Pada malam hari. Turunnya bulan Ramadan. Tanggalnya wallahualam. Paling di Indonesia yang paling populer mengadakan nuzul Quran itu adalah malam 17 Ramadan. Tapi mohon maaf Pak, di Syria itu malam 21 Ramadan. Di Mesir itu malam 25 Ramadan. Beda-beda. Pantaslah orang-orang Jawa itu, mohon maaf ya, pantaslah orang-orang Jawa itu malam 21 Ramadan ada mengadakan sedikit genduri kecil yang disebut dengan selikuran. Dan upaya selikuran itu tidak lain adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menghatamkannya di situ. Wallahualam. Karena memang kita tidak tahu tanggal berapa yang pasti turunnya. Yang tahu itu malam hari pada bulan Ramadan. Kemudian hadir rahimahullah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Bapak Ibu, setiap ayat-ayat Al-Quran berkata ma'adroka, itu berbeda dengan ma'yudrika. Kalau ma'adroka, Nabi Muhammad tidak tahu tapi mau dikasih tahu. Tapi kalau ma'yudrika, Nabi Muhammad nggak tahu sampai kapanpun nggak tahu. Ma'yudrika la'allahu sa'ah qarib. Hai Nabi, apa kamu tahu kiamat itu kapan terjadi? La'allahu sa'ah qarib. Boleh jadi kiamat itu sudah dekat.
Jadi mohon maaf kalau ada ustadz tertentu yang menyatakan tahu betul kiamat itu kapan terjadinya, bohong. Karena Nabi Muhammad aja pun nggak tahu. Jangankan Nabi Muhammad, Jibril yang menyampaikan wahyu saja pun tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya ditanya, udah sempurnakan aja amal ibadah kita masing-masing. Jadi kalau besok kita meninggal kiamat, kan udah siap. Ulangi, kalau ngaji tentang kiamat tidak menyebabkan kamu tambah takut pada Allah, ada yang salah dari kajianmu tentang kiamat. Ulangi Pak, kalau kamu ngaji tentang kiamat tidak menyebabkanmu semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ada yang salah dalam pemahaman tentang kiamat. Ada maksiat, ya cuman udah ciri akhir zaman Kak. Terjadi kemaksiatan, ya memang kayak gitu, ciri akhir zaman kayak gitu. Lalu kamu biarkan dengan ungkapan seperti itu. Ya direndra mati sebab sehingga merajalela kemaksiatan karena ada ungkapan ciri akhir zaman. Ciri akhir zaman. Kalau memang itu betul ciri akhir zaman, tapi apa upayamu, apa responmu terhadap melihat kemungkaran itu? Sehingga orang-orang bejat itu dengan sesuka hati. Lalu kita yang lemah itu berkata, ciri akhir zaman. Silahkan ngomong ciri akhir zaman, tapi apa upayamu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu juga perlu dipertanyakan. Jadi ada yang ulangi, kalau ngaji tentang kiamat tidak menambahkan ketakutan pada Allah, sholat subuh pun tambah payah, ada yang salah itu dari kiamat. Memang hari kiamat tuh kayak gini. Wah, sholat subuh tadi pagi, memang aku agak terlambat. Wah, salah dari ngaji kiamat dan hadir rahmatil subhanahu wa ta'ala. Harusnya kan menambahkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Pak, karena dia pakai ma'adroka, Nabi Muhammad itu tidak tahu Lailatul Qadar itu apa, tapi dia akan dikasih tahu. Dia diberitahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Satu, Pak. Setiap angka-angka dalam Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu A, tidak menyebutkan angka itu datangnya dari mana. B, pembagian angka-angka itu kemana saja. C, keumuman tentang angka itu maksudnya bukan angka yang ditunjukkan. 1000 bulan. Kan nggak ada keterangan 999 tambah 1. Itu menandakan bahwa 1000 itu maksudnya betapa besar ganjaran yang akan Allah berikan bagi orang yang mendapatkan malam itu. Beda Pak, kalau kita haji tamattu. Haji tamattu itu kan umroh dulu baru haji. Kan kena dam, Pak. Kalau kita kena dam itu, mohon maaf, kalau nggak menjumpai hewan damnya, atau tidak ada dananya, ganti dengan puasa. Berapa lama puasanya? 10 hari. Ada keterangan 7 tambah 3. Oh betul itu angka tersebut. Tapi kalau tidak disebutkan angka itu datangnya dari mana? Itu bukan angka itu. Contoh Pak, mohon maaf. Ustaz, ya. Oh enggak ada. Daka, ya. Kenapa terlambat? Macet dari jalan, Pak. Udah tahu Medan ini macet, kan bisa datang lebih awal. Istriku belanja, Pak. Apa hubungannya terlambat sama istri belanja? Nggak ada yang jaga anakku. Ya udah aturannya kan bisa ditelepon lah. Terlambat, jadi aku nggak nunggui kayak gini. Lobet handphoneku, Pak. Lalu lawan bicaraku akan berkata, 1001 alasan yang kau bilang sama aku. Padahal tadi alasanku cuma 3, Pak. Tapi dibilang 1001. Apa bohong dia itu? Itu ungkapan bagi orang yang terlalu banyak alasannya. Dibilang 1000 alasan. Padahal tidak ada keterangan 500 tambah 500. Itu betapa besar ganjaran. Yang kedua, dikasih tahu pembagiannya kemana aja. Misal, Pak, Bu, mohon maaf. Misal warisan. Kita siapa buat kita buat meninggal, Pak? Istri atau suami? Istri aja lah ya. Istri meninggal, hartanya istri itu yang dia dapatkan dari mulai gadis apapun itu, yang penting dia punya harta lah itu. Ada rahimahullah, maka mohon maaf ada rahimahullah, kalau mereka punya anak, kalau dia punya anak, maka suaminya dapat 1/4. Orang tua dari si istri masing-masing 1/6. Sisanya itu untuk anak dengan 2/1. Itu betul angka tersebut. Kenapa? Dikasih tahu pembagiannya kemana aja.
Tapi kalau nggak dalam rangka itu, bukan Pak. Contoh Pak, hadirin rahimahullah. Kita kalau hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misal hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nguburkan mayat 7 langkah kaki orang yang menguburkannya pulang. Itu kan akan ditanya apa malaikat roh mungkar nangkir itu ngomong gini, "Kar, yuk tanya belum pulang orang itu." Kapan nanyanya? Tunggu dulu. Orang yang belum pulang. Udah kayaknya udah mulai gerak orang itu. Ya udah, hitunglah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kar, balik lagi orang itu. Ya udah nggak usah ditanya aja. Kayak mana nasib yang nggak dikuburkan? Tenggelam di lautan, dibakar, dimakan binatang buas. Apa sampai sekarang mereka nggak ditanya? Itu artinya 7 itu begitu cepatnya proses pertanyaan tersebut. Bagaimana teknisnya? Wallah. Itu alam gaib. Ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh thummal jahima salluh thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluquh. Nanti orang yang masuk neraka itu akan diikat, dibelenggu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Tidak ada keterangan 60 tambah 10. Karena itu dibilang 70 hasta, mohon maaf, begitu panjangnya rantai itu untuk membelenggu orang yang disiksa tersebut. Yang kedua, Pak, ada 1000 bulan itu nilai, bukan amal. Bedakan nilai dengan amal. Kalau udah mendapatkan nilainya, belum tentu hadir rahimahullah gugur amalnya. Contoh, kalau kita sholat di Masjidil Haram, nilainya berapa itu? 100.000. Berarti 1 kali sholat dapat 100.000. 5 kali sholat kan dapat 500.000, Pak. Orang yang pergi haji itu 1 bulan di sana. Belum lagi arba'in nanti di Madinah. 30 kali 500.000. Berapa itu? 15 juta. Pantaslah kadang Pak Haji itu kalau udah pulang dari tanah suci malas ke masjid lagi dia. Karena udah banyak kali dapatnya. Pak Haji nggak ke masjid lagi, 15 juta kemarin. Oh lanjut. Itu nilai. Di sini maghrib ya di sana maghrib. Amalnya di sini maghrib ya di sana maghrib juga. Di sini Isa yang di sana Isa juga. Nilai yang dibedakan. Pak, Bu, mohon maaf. Nanti yang dipertanggungjawabkan itu bukan nilainya, amalnya. Catatan itu pun catatan amal, bukan catatan nilai. Nanti yang ditimbang juga timbangan amal. Bukan nilai. Nilai itu adalah cara untuk membangkitkan semangat kita beramal. Coba. Pak, berapa kali khatam Al-Quran pada hari ini? 3 kali, Ustaz. Luar biasa, Pak. Ulama besar aja nggak ada yang sanggup 3 kali. Bapak bisa 3 kali. Ku baca aja Ustaz Al-Ikhlas 9 kali. Kan udah 3 kali hatam. Terus 1 kali baca Al-Ikhlas kan sepertiga Quran. Kalau 3 kali hatam Quran. Aku 9 kali. Itu betul. Iya nilainya dapat. Tapi amalnya kamu tidak dinyatakan hatam kalau nggak dari baca Al-Fatihah sampai Anas. Itu amalnya. Pak, ku tengok Bapak enggak puasa lagi. Lo kemarin kan buka puasa, ku hadirkan 29 orang. Ku kasih semuanya. Loh, orang yang memberi makan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka, pahalanya sama. Ngapain puasa lagi? Itu nilainya, bukan amalnya. Sama lah Pak, mohon maaf ya. Orang yang meninggal hari Jumat, terbebas dari siksa kubur. Ya silakan jadikan nilai untuk motivasi, mohon maaf, memberikan kabar setawas dingin untuk keluarga ahli musibah. Udahlah Bu, jangan terlalu larut sedihnya. Bapak kan ninggalnya hari Jumat, kan bagus. Kita dengar ustadz-ustadz ceramah, kalau ninggalnya hari Jumat terbebas dari siksa kubur. Pakai dalil itu kalau memang dia ninggalnya hari Jumat. Tapi jangan jadikan dasar hukum asal ninggal hari Jumat terbebas dari siksa kubur. Kasihan yang ninggal hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis sekarat, Jumat gak ninggal, Sabtu pula ninggalnya, katanya bawa kawan. Ya namanya pun bahasa setawas dingin, Pak. Namanya pun takjiah itu kan untuk menghibur. Ya pandai-pandai lah cari-cari kata.
Misal ninggalnya di Mekah, keluarganya udah sibuk untuk memulangkan jenazahnya. Datang satu keluarga ngomong, udahlah ngapain lagi lah dibawa, ninggalnya kan di Mekah. Ustadz-ustadz tuh ngisi ceramah, ninggal di Mekah itu masuk surga. Coba kalau kita pulangkan, berapa puluh juta yang akan kita keluarkan. Toh baru sampai kan nanti udah dikuburkan juga. Ya kan untuk ditengok-tengok untuk bulan Ramadan. La elah, cuman Ramadan tuh ditengok-tengok pun cuman kuburan. Itu mereka berada di sana. Itu silakan gunakan dalil itu. Karena ninggalnya kebetulan di Mekah. Tapi jangan jadikan dasar asal ninggal di Mekah masuk surga. Lalu kasihan yang ninggal di Kuta Lembaru. Loh, Nabi Muhammad lahir hari apa, Pak? Senin. Ninggalnya hari apa? Senin juga. Lahirnya di kota mana? Mekah. Wafatnya di mana? Madinah. Abu Jahal itu yang meninggal hari Jumat pada bulan Ramadan malah, Pak. Loh, karena itu perang Badar loh, Pak. Kan yang meninggal itu kan Abu Jahal. Abu Lahab kan nggak ikut perang. Ya, hadirin rahimahullah. Ninggalnya di Mekah, perang Badar. Ninggalnya di Mekah, itu terjadi pada hari Jumat. Bukan. Dua lagi. Contoh lagi, hadirin rahimahullah. Misal, ninggal sakit perut, mati syahid. Itu ada dalil. Ya kalau memang ada yang didatangi ninggalnya gara-gara sakit perut, pakai itu dalilnya. Kalau tapi jangan dijadikan itu atas dasar orang yang langsung masuk jadi mati syahid. Kan kasihan yang meninggal gara-gara sakit jantung. Mudah-mudahan bisa memahami. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu ada ayat Al-Qur'an, fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu nilainya. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Lebih baik dari 1000 bulan. Apalah dihitung-hitung 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Itu adalah cara untuk membangkitkanmu motivasi dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Terus hadirin rahimakumullah. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat itu Jibril datang ke langit dunia bersama seluruh para malaikat. Bumi ini disesakkan sama banyaknya malaikat. Mereka memberikan Lailatul Qadar itu atas perintah Allah. Pak, sengaja di bulan Sya'ban ini mau sampaikan ayat ini. Mohon maaf, walaupun nanti lebih populer di 10 hari akhir bulan Ramadan. Saya mau bilang gini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang sering berpandangan Lailatul Qadar itu datangnya 10 hari yang akhir di malam yang ganjil. Betul, itu sabda Nabi. 10 hari yang akhir di malam yang ganjil. Tapi kalau ada pandangan yang begini, siapa saja yang beribadah pada malam itu, maka dia akan mendapatkan, mohon maaf, semua pasti akan dapat. Tidak ada yang tidak dapat. Siapa yang tidak beribadah pada malam itu? Salat maghrib malam, isya malam, buka puasa juga malam, tarawih juga malam, makan sahur juga malam. Semuanya ibadah kalau gitu. Bahkan banyak yang ngakal-ngakali supaya dapat Lailatul Qadar. Malam 1 sampai malam 20. Entah kemana Bapak kebiginya. Masa malam 21 masjid mau ditutup. Kalian nih, astagfirullah, enggak ngaji kalian. Ini malam 21 ini. Dia tidak mau. Ya bisa dapat kan kalau kayak gitu. Apalagi nanti mohon maaf hadirin rahimahullah, seandainya NU dan Muhammadiyah berbeda. Kan bisa beda malam Lailatul Qadarnya. Enggak, ini kayaknya enggak beda. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sampaikan bahwa bagi kita semuanya, kalau gitu kan banyak yang memahami seperti itu. Izin Bapak Ibu. Saya mau sampaikan ilustrasi kecil tentang Lailatul Qadar itu. Seandainya FKSMM ngundang Ustadz Abdul Somad datang di masjid kita ini. Kita ngundangnya tanggal 25 April. Kalau kita ngundangnya tanggal 25 April, persiapan yang dilakukan tanggal 25 atau jauh sebelumnya? Jauh sebelumnya. Sejauh sebelumnya kita udah persiapkan, dekat hari H lebih sibuk.
Tapi di hari H 99% tinggal nunggu ustadznya datang. Kita jemput dia di bandara. Waktu di bandara banyak yang mau melihatnya. Banyak yang mau minta foto sama dia. Banyak mau minta tanda tangan sama dia. Anehnya ustadz itu hanya mau datang sama kita. Kenapa dia mau datang sama kita? Karena kita yang mengundangnya. Kita yang telah menentukan di mana saja tempatnya dan di mana penginapan lain sebagainya. Itulah yang saya pahami tentang Lailatul Qadar itu. Betul, dia datang 10 hari yang akhir di malam yang ganjil. Tapi ingat, dia hanya mau datang sama orang yang dikenalnya. Itu pun yang dikenal baik. Yang baiknya bukan cuma malam Lailatul Qadar saja. Tapi jauh sebelumnya dia telah persiapkan dirinya untuk jadi lebih baik. Kapan persiapannya? Ini bulan Sya'ban. Makanya doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu Lailatul Qadar itu sesuatu yang istimewa, nggak akan mudah dapatkannya. Khalil Gibran itu ada berkata, setiap kami punya cita-cita yang tinggi, maka jalannya itu akan sulit. Itu Khalil Gibran yang berasal dari Libanon, Pak. Kalau di Indonesia yang ada namanya Bahlil dan Gibran. Betul ya? Hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Lailatul Qadar, sesuatu yang amat sangat tinggi. Tidak mungkinlah dengan begitu mudah kamu mendapatkannya. Setiap sesuatu yang tinggi, setiap sesuatu yang mulia, pasti payah untuk mendapatkannya. Tapi dengan payahnya itu kamu jalan. Setiap simpangnya, kamu akan mulai cerita kalau kamu sudah hebat nantinya. Tidak ujuk-ujuk, Pak. Karena ayatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Itu Lailatul Qadar itu atas perintah Allah memberikannya. Rumah saya di Mabar. Kenapa saya datang ke Masjid Al-Ikhlas ini? Begitu jauh. Begitu banyak masjid yang aku lewati. Karena di sini yang undang aku. Ngapain aku datang ke tempat yang lain? Mohon maaf. Banyak pun masjid tak mau aku datangi. Saya mau pakai ilustrasi. Mohon maaf, hadir rahimahullah. Misal, ditetapkan misalnya malam Lailatul Qadar itu malam 27. Misal, Allah udah punya list, udah punya daftar. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Jibril bawa para malaikat. Ini daftar nama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ini namanya, ini alamatnya. Aku izinkan malam ini kau berikan kepada dia. Jadi Jibril, Ruhul Amin beserta para malaikat itu datang ke langit dunia untuk memberikan Lailatul Qadar itu atas perintah Allah, atas izin Allah, bukan asal datang yang ibadah dikasih. Pak, Bapak siapa namanya, Pak? Pak Sudaryanto, nggak ada namanya, Pak. Bapak nggak masuk, Pak. Ini Bapak terdaftar mau ngakal-ngakali asal malam 21 ajanya Bapak itu. Pak Supianto. Oh, nggak ada juga, Pak. Jadi Pak, malaikat itu bukan seperti manusia. Dia taat pada aturan Allah. Dia taat sama perintah Allah. Yang dikasih itu, ya itu yang dicari. Selamat, kamu dapat. Siapa, Pak? Sama nggak dapat juga. Hendro, selamat ya. Kamu dapat. Tapi sayang, kamu tidak bisa melaksanakan maksimal. Tapi jauh sebelumnya, kamu telah persiapkan. Salamun. Iya hatta matalah. Bagaimana cara mempersiapkannya? Satu, doa. Jangan-jangan selama ini kan nggak pernah berdoa untuk mendapatkannya. Masa nggak pernah didoakan? Sampai ada bahasa gini, Pak Ustadz, kalau rasa aku dapat Lailatul Qadar 2 kali lah Ustadz. Kok bisa tahu, Pak? Iya, pada malam itu kan aku payah tidur. Jadi malah payah tidur malam itu jam-jam 3 itu aku karena nggak bisa tidur buka pintu lah. Ya Allah, memang pas lah kayak aku pahami tentang ciri-cirinya itu. Sunyi, senyap. Jam 3 kau keluar. Senyap. Memang nggak hujan, tapi kayak basah dia Ustaz. Ya ampun lah itu kawan.
Pokoknya aku yakin kali lah itu malam Lailatul Qadar, Ustaz. Akhirnya aku bangunkan istriku. Nggak terbangun dia. Memang dia nggak ditakdirkan Allah lah kan. Aku yang ditakdirkan, banyak-banyak istighfar. Alhamdulillah lah Ustaz. Sekali aku dapat Lailatul Qadar. Maaf, 2 kali lah ini. Nggak dapat Lailatul Qadar. Padahal gara-gara payah tidurnya aku dapat. Saya cuma berkata, yang menyengaja dapat aja bisa nggak dapat. Malah pula yang payah tidur pala-pala dapat. Ya, rahimahullah. Jadi ciri-ciri alam itu terserah lah. Nanti di malam-malam itu. Yang penting dari hari ini, persiapkan. Salah satu persiapannya, doa. Pak, Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Pertama kali dapat perintah sholat berapa kali itu Pak? 50. Pertanyaannya, di langit ke-6, kan jumpa sama Nabi Musa itu. Kan di situ dialognya yang panjang. Kalau langit-langit yang langit ke-7 Nabi Ibrahim, nggak begitu banyak dialognya. Yang ada dialog yang penting itu, mohon maaf. Bukan berarti yang lain nggak penting. Tapi yang amat sangat penting itu sama Nabi Musa itu. Nabi Musa ngomong gini, umatku jauh lebih kuat daripada umatmu. Prediksiku, umatmu tidak akan pernah sanggup dengan 50 waktu itu. Mintalah kepada Allah agar Allah ringankan. Kan naik, minta diringankan. Sekali naik turun 5. Asal naik minta keringanan turun 5. Berarti 9 kali kan dia naik turun untuk bisa menjadi 5. Pertanyaannya, Allah Maha Tahu. Kalau memang Allah Maha Tahu, kenapa nggak langsung dibuat 5 aja? Kenapa harus dibuat 50, kurang 5, 45, 40, 35? Kenapa nggak langsung 5? Apa Nabi Musa lebih tahu daripada Tuhan? Apa Allah nggak tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu tidak sanggup kalau yang 50? Kenapa harus naik turun 9 kali untuk bisa jadi 5? Saya mau jawab bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Inilah hikmahnya. Kalau Bapak Ibu datang kepada Allah, berulang-ulanglah datang kepadanya. Karena dengan berulang-ulang Bapak Ibu meminta kepadanya, semakin tinggi derajat Bapak Ibu di hadapannya. Semakin berulang-ulang curhat kepadanya, semakin mulia Bapak di hadapannya. Beda. Cobalah berulang-ulang minta sama Pak Kades. Bosen. Pak, maaf ya, warga saya bukan cuma Bapak. Yang mau dilayani banyak, Pak. Kalau memang udah dibuat kayak gini, ya kayak gini aturannya. Tapi Pak, nggak ada tapi. Bisa beda, Pak. Alah, mohon maaf lah. Yang paling kita cinta itu kan anak. Coba anak tuh kalau datang berulang-ulang. Muak juga ya kita. Contoh. Pak, jadi nanti piginya. Jadinya pigi, Pak. Jadi loh, ya Allah. Itu aja yang diulang. Jadi, Pak. Jadi. Pak, sekali lagi kau ngomong kayak gitu, nggak jadi kita pikir. Kita juga muat, tapi beda sama Sang Pencipta. Nanti ada Ramadan, ada waktu di mana Allah begitu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau setiap saat di bulan Ramadan itu doa-doa dikabulkan, saya cuma mau sampaikan bagi kita semuanya, Masya Allah, hadir rahimahullah, ada 7 menit, 10 menit waktu hendak berbuka puasa itu, itulah doa yang paling dikabulkan. Mulai hari ini, coret-coretlah dalam kertas kita itu, apa permohonan yang paling urgen, yang ingin segera dikabulkan, di waktu yang amat sangat dahsyat itu. Senangnya luar biasa. Bagi Bapak, Ibu, mohon maaf, yang senang sama puasa sunnah kan satu yang tidak mau dia tinggalkan puasa sunnah itu. Sampai-sampai dia berkata, bagi kalian memang puasa sunnah ini adalah sunnah. Tapi bagiku Senin Kamis ini adalah wajib. Kenapa? Satu kebahagiaan yang dia rasakan. Hendak berbuka puasa itu bahagia luar biasa. Karena di situ dekat dengan Sang Pencipta. Di situ mulalah doa-doa itu dikabulkan. Gak apa-apa Pak sambil berdiri, sambil jalan untuk berdoa. Silahkan. Yang kedua, persiapannya, berbagilah kepada yang lain. Saya senang tadi ada ngomong tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya tidak rahimahullah, berbagilah. Tapi saya mau tutup dengan kisah gini. Saya kemarin ada minum kopi di mie Aceh, Pak.
Enggak saya sebutkan lah mie Acehnya mana, kan banyak. Jadi ada seorang ibu-ibu bawa anak kecil lebih kurang umurnya itu 4 tahun. Dengan sepeda motor yang tidak begitu mewah. Butut-butut, tidak terlalu butut kali lah. Turun, anak kecil itu sambil girang, sambil lompat-lompat ngomong gini. Makan mie Aceh, makan mie Aceh, jadi kan mak? Iya. Makan kan mak? Ini sini ya. Karena kan aku Ustadz agak kepo juga. Jadi dia duduknya tidak begitu jauh dari aku. Jadi mohon maaf, Bapak dan rahimahullah, datanglah pelayannya untuk memberikan menunya. Mau makan apa, Bu? Yang ini aja, mie Aceh ini. Ini 15.000 kan? Iya, Bu. Nggak ada biaya tambahan kan? Ya kalau Ibu pesan yang lain, ada biaya tambahnya. Ini aja, 15.000. Dia sambil mengeluarkan duit, 2 ribuan 5 sama 5 ribuan 1. Nah, dihitung-hitung 15.000 kan, Dek? Iya. Itu parkir sepeda motorku bayar nggak nanti? Nggak bayar. Berarti pas 15.000. Aku nanti minta air putih, bayar itu? Enggak, Bu. Kalau nggak bayar, 2 air putihnya. Tapi 15.000 ini semua kan? Iya, Bu. Diulang-ulang. Kalau bahasa orang Jawa itu duit yang udah dikuel-kuel itu di rapi-rapikan untuk menandakan cuma 15.000. Waktu dimasak mie Aceh itu, didatangi lagi. Dek, cuma mau mastiin 15.000 itu kan. Iya, Ibu, aman. Pak Ada dan rahimahullah, ketika mie Aceh itu masak, makanlah anak kecil itu. Saya sesekali si emak juga ikut nimbrung makan. Mohon maaf Bapak, kalau Bapak seandainya menjumpai kasus yang seperti ini, duit Bapak di kantong ada 300.000, tolong bayarkan. Bisa nggak Bapak bayarkan betapa bahagia wajahnya ketika dibayarkan itu? Mau bayarkannya dia tahu atau tidak tahu, yang penting terbayar. Dia akan bisa tanggung jawabkan di hadapan suaminya. 15.000 masih ada, sementara anaknya bisa kenyang makan mie Aceh yang diinginkan. Mohon maaf Pak, kalau dengan ujian yang begini saja, alarm kita hidup. Tapi cuma ngomong, kasihan ya. Kasihannya. Tidak dibutuhkan ucapan kasihanmu itu. Yang dibutuhkan adalah respekmu atas yang kamu lihat. 15.000 sama kita bisa biasa Pak. Tapi belum tentu sama mereka. Dia akan senang. Apa Nabi berkata? Kalau ada orang yang mendoakan dan yang didoakan itu tidak tahu kalau dia didoakan. Bukankah malaikat itu hadir di atas ubun-ubunnya untuk mengaminkan? Sekarang sholat Jumat dimanapun saya ngisi khutbah Jumat, biasanya banyak orang bagi-bagi nasi sedekah. Sedekah Jumat. Mohon maaf, kadang kemampuan masjid cuma 300. Yang ngasih nasi bungkus 350. Harusnya kan surplus 50. Harusnya, kenyataannya kurang 100. Karena satu orang berani ngambil 2, ngambil 3. Kalau dibilang, Pak, Bapak kan udah dapat, kok ngambil lagi? Iya, ini untuk istri. Situ Bapak ngambil juga. Ini untuk anak sekalian, mertua kau nak, tetangga kau nak. Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, mohon maaf ya, Bapak Ibu ke Tanah Suci. Itu kalau kita ke Tanah Suci Jumat subuh, satu-satu kontainer Pak bagi sedekah. Buka, haji, halal. Mau haji plus nggak haji plus berebut, halal. Udah dapat pun bisa minta lagi. Udah dapat bisa gondol berapa bungkus itu. Sampai ke kamar hotelnya. 1 bungkus saja pun nggak habis. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbagi tepat sasaran lebih mantap. Makanya ini mau dikaji manajemennya. Bagaimana biar bisa tepat sasaran dan mohon maaf urgen untuk sangat dibutuhkan. Jadi hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monyet itu kalau dapat makanan pegang tangan kanan. Masih dapat pegang tangan kiri. Masih dapat dikasih kawannya monyet, tidak, kaki kanan. Masih dapat kaki kiri. Masih dapat disimpan dengan siku-siku tangannya. Masih dapat disimpan dengan siku-siku kakinya. Masih dapat disimpan dalam mulutnya. Terakhir monyet nggak bisa jalan gara-gara makanan. Jadi kalau ada orang Islam, nggak jadi aku ngomong. Nah, dia Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan akan didapatkan bagi orang mendapatkan Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Satu, kalau memang dalil ini untuk menyatakan Lailatul Qadar itu lamanya, berarti dia datang selama 1 malam sampai waktu fajar. Kalau itu diartikan kepada orang yang mendapatkannya, dia akan selamat sampai fajar. Kita ini kan Pak, anak kecil sampai remaja itu usianya subuh. Usia sampai dari mulai remaja sampai 40 tahun dibilang usianya zuhur. 40 sampai 60 dibilang usianya asar. 60 ke atas maghrib. Maghrib itu kan nggak terang, nggak gitu gelap. Tapi udah mulai redup. Jadi kalau orang udah, makanya Bapak kalau diajai udah di atas 60, diajai bisnis, alah, bisnis apa? Cocok lah tadi yang mau dipanggil yang masih energik aja. Jangan yang udah maghrib. Karena takutnya dia nggak berjagat-jagat. Jadi hadirin rahimakumullah, waktu maghrib biasanya senja. Kalau orang udah maghrib nunggu apa? Nunggu isya. Isya itu waktunya istirahat. Jadi kalau udah maghrib tinggal nunggu ninggal, karena itulah peristirahatannya terakhir. Nanti setelah meninggal dia akan hidup lagi di akhirat. Hidup lagi itulah namanya waktu fajar. Jadi selamat bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, akan selamat sampai hidup lagi nanti di akhirat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.